Analisis pendapatan usaha lebah madu studi kasus kelompok tani Tanjung Bila, Kota Palopo. Perhutanan sosial merupakan ujung tombak kebijakan nasional untuk melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu skema perhutanan sosial yaitu hutan kemasyarakatan. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dibentuk kelompok tani yang diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi peningkatan ekonomi setiap anggotanya dengan tetap menjaga kelestarian di areal hutan kemasyarakatan. Kelompok yang terbentuk adalah kelompok usaha perhutanan sosial apikultur Lembanan yang membudidayakan lebah madu Trigona sp. KUPS Tanjung Bila memperoleh izin pemanfaatan HKM pada kawasan Tanjung pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 KUPS apikultur Lembanan terbentuk yang beranggotakan 15 orang. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengolahan lebah madu. Yang kedua, seberapa besar pendapatan usaha lebah madu. Tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan pengolahan usaha lebah madu, yang kedua menganalisis pendapatan usaha lebah madu. Manfaat penelitian itu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengolahan lebah madu, seberapa besar pendapatan usaha lebah madu yang diterima, serta sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian dilaksanakan pada kawasan hutan kemasyarakatan Kabupaten Hutan Numbila, Kota Palopo pada bulan Juni hingga bulan Juli 2022. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kuesioner, alat tulis menulis, handphone, dan laptop. Metode yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara. Data yang diperlukan untuk mencapai tujuan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Menganalisis pendapatan usaha lebah madu menggunakan persamaan. Pertama, Y pendapatan sama dengan TR, total penerimaan dikurang dengan TC, total pengeluaran. Dengan asumsi-asumsi dan biaya sungkos. Persamaan yang kedua adalah P, besarnya nilai penyusutan sama dengan NA, nilai awal barang modal tetap yang sama dengan pembelian. Dikurang dengan NS, nilai sisa dari barang modal tetap yang ditaksir sama dengan harga pada saat sudah tidak lagi dipergunakan, dibagi dengan umur penggunaan barang. Persamaan yang ketiga ada benefit cost ratio, jumlah pendapatan petani dibagi dengan total biaya produksi. Areal Gapoktan Hutan Numbila berada pada lahan berstatus kawasan hutan lindung, dan areal pengolahan berada pada zona pemanfaatan. Jarak kawasan dari pemukiman warga diperkirakan kurang lebih 500 meter, dengan topografi berbukit dan sebagian pegunungan, serta tebing-tebing dengan ketinggian 300-900 meter di atas permukaan laut. Luas KUPS apikultur Lambanan yaitu 14 hektar. Karakteristik anggota KUPS apikultur Lambanan yang pertama berdasarkan umur. Pada umur 35-45 tahun jumlah anggota 4 orang, presentasi 26,7%. Umur 46-56 tahun jumlah anggota 3 orang, presentasi 20%. Umur 57-67 jumlah anggota 8 orang dengan presentasi 53,3%. Yang kedua berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat SD jumlah anggota 8 orang, presentasi 53,3%. Tingkat SMP dan SMK masing-masing jumlah anggota 1 orang dengan presentasi 6,7%. Tingkat pendidikan S1 jumlah anggota 5 orang dengan presentasi 33,3%. Pengolahan usaha lebah madu merupakan membudidayakan serta mengambil madu untuk diproduksi. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu merupakan suatu kegiatan dalam mengambil hasil hutan selain kayu dalam hutan tanpa merusak ekosistem hutan. HHBK diambil masyarakat untuk dimanfaatkan dalam menunjang kebutuhan. Perencanaan KUPS apikultur Lambanan yang pertama membangun spot wisata lebah dan sekolah lebah. Yang kedua yaitu melakukan pertemuan antar anggota dalam membahas mengenai masalah serta upaya untuk mengembangkan usaha. Kedua itu KUPS mendapat izin pemanfaatan dan terbentuk pada tahun 2019 yang beranggotakan 15 orang. Serta membudidayakan lebah madu Trigona sp yang merupakan usaha sampingan. Pelaksanaan yang pertama, stup lebah yang dibuat oleh kelompok tani sudah digunakan selama 3 tahun.
dengan ukuran tinggi 60 sampai 65 cm, panjang 14 sampai 16 cm dan lebar 13 sampai 15 cm. Stup lebah dapat digunakan berulang-ulang dan bertahun-tahun tergantung dari jenis kayu dan pemeliharaannya, perawatannya. Yang berikut ada teknik pemilihan lebah. Siang hari kelompok tani mencari lebah karena lebah pekerja akan keluar untuk mencari nektar. Sebelum menjelang gelap, sarang lebah dipotong agar memudahkan dipindahkan ke tempat budidaya. Dan saat di tempat budidaya, lebah tidak langsung dipindahkan ke stup agar lebah dapat menyesuaikan di lingkungan baru. Yang berikut ada pemeliharaan stup lebah. Pemeliharaan dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, yaitu pemeliharaan lokasi sekitar pondok dan pemeliharaan pondok dari hama. Yaitu dengan cara memberikan lem pada yang pondok. Yang berikut ada penanam pakan. Hal utama dalam budidaya yaitu pakan, karena akan berpengaruh pada produksi madu. Kelompok tani menanam jenis bunga yang beragam, diantaranya lantar, camara, dan Portulaca grandiflora. Yang berikut ada teknik pemanenan, yaitu pemanenan tergantung dari pakan. Pemeliharaan pada musim bunga dilakukan Pemanenan pada musim bunga dilakukan 3 kali per bulan, dan saat tidak musim bunga, pemanenan dilakukan 1 kali dan 2 bulan, dengan jumlah stup per panen yaitu 3-4 stup, dengan jumlah produksi 1-2 liter. Pemanenan bisa dilakukan ketika lubang lebah mulai tertutup. Pengemasan produk. Produk dikemas dalam 2 jenis botol yang berbeda. Yang pertama, dalam kemasan botol 80 ml dengan harga jual 25.000 dan pada kemasan 525 ml dengan harga jual 150.000. Rasa madu, pahit, asam, dan manis tergantung dari jenis nektar. Warna madu sedikit lebih gelap. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Korps Apikultur Lambanan berdasarkan rencana kerja perhutanan sosial, yaitu per triwulan, dan setiap minggu dilaksanakan juga monitoring dan evaluasi. Biaya penyusutan stup lebah dengan lama pemakaian 3 tahun, biaya awal pembelian pembuatan 300.000, biaya penyusutan 150.000, besarnya nilai penyusutan yaitu 50.000 dengan biaya sunkos yaitu harga pembuatan pondok sebesar 700.000 per pondok. Pendapatan anggota tahun 2021 dengan penerimaan 61.650.000, biaya pengeluaran 29.650.000. Pendapatan 32 juta rupiah, dan rata-rata pendapatan anggota tahun 2021 yaitu 2.133.333 rupiah. Kelayakan usaha lebah madu. Suatu usaha memiliki efisiensi yang tinggi apabila dalam pengelolaannya dapat menekan biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan dan dapat menghasilkan produk yang tinggi dengan harga yang baik. Korps Apikultur Lambanan mendapat subsidi dari Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan berupa alat ekonomi produktif dan bahan, dan alokasi khusus dari KPH untuk membuat stup lebah. Dari hasil analisis, nilai benefit cost ratio yaitu 1,1, yang berarti usaha lebah madu layak untuk diusahakan serta dikembangkan. Kesimpulan, Korps Apikultur Lambanan yang telah mendapat izin pemanfaatan dan terbentuk pada tahun 2019 memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yaitu madu dengan membudidayakan lebah Trikon SP dan membangun ekowisata serta sekolah lebah. Pelaksanaan budidaya lebah madu meliputi pembuatan stok, pemeliharaan, penanaman pakan, serta pemanenan. Produk madu dijual secara online dan secara langsung. Pendapatan usaha lebah madu pada tahun 2021 sebesar 32 juta dengan benefit cost ratio 1,1 yang berarti layak untuk
dimanfaatkan serta dikembangkan. Faktor yang mempengaruhi produksi madu yaitu pakan dan hama. Usaha lebah madu merupakan usaha sampingan, tak hanya memproduksi madu tetapi memiliki potensi ekowisata, di mana hal ini menjadi tempat pembelajaran yang dapat dimultiaplikasikan. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek ekologi, yaitu hubungan antara ketersediaan pakan dan produktivitas madu. Berikut adalah lokasi penelitian Pups Apikultur Lambanan Tanah. Terima kasih.